Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Sebagai pengamat, saya sendiri Endang Purwaningsi, Coach Siti Aisyah, dan Coach Henry Hendrawan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Endang. Ya, Bu Aisyah. Apa kabar Bu Endang? Silakan duduk, silakan duduk. Iya. Iya, gimana hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Endang. Ya, langsung aja ya Bu ya. Iya. Ya, alhamdulillah hari ini kita semua berkabar baik. Ibu hari ini ada kegiatan coaching dengan Pak Henry Hendrawan. Iya, betul, Bu. Namun langkah-langkah yang perlu saya lakukan sebagai observer adalah menyampaikan informasi terkait dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Iya, siap Bu. Oke, baik. Yang pertama adalah apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Ya. Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachnya, yaitu Pak Henry Hendrawan, pada coach ya. Kemudian bagaimana coach ya atau Pak Henry Hendrawan ini merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Ibu. Iya, siap gitu ya. Oh iya Bu, jangan lupa nanti pada saat kegiatan coachingnya itu menggunakan prinsip coaching ya Bu ya. Iya, baik. Yang pertama kemitraan, kemudian berikutnya adalah proses kreatif dan tentunya memaksimalkan potensi. Iya, baik Bu Endang. Ya. Baik Bu Aisyah, untuk kegiatan pasca observasinya ini akan saya mulai dengan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Iya. Oke, yang pertama adalah kompetensi coaching yang ingin dikembangkan itu seperti apa Bu? Iya, untuk kegiatan coaching ini kompetensi akan saya kembangkan adalah present, Bu. Hadir seutuhnya. Iya. Kemudian yang kedua adalah menjadi pendengar. Iya. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Baik. Selanjutnya ya Bu, pertanyaan kedua adalah bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu sampaikan pada saat observasi di coaching nanti? Yang terutama buat saya adalah bagaimana saya bisa mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Endang. Baik. Kemudian yang terakhir ya Bu ya. Iya, siap. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam coaching kali ini? Saya berharap dari coaching ini bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada, Bu. Ya, baik. Ya, sudah Ibu Aisyah, untuk kegiatan pra-observasi hari ini sebelum coaching dilakukan cukup sekian. Mudah-mudahan nanti coaching dengan Pak Henry Hendrawan dan Ibu sebagai coachnya, beliau sebagai coachnya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Ya, terima kasih Bu Endang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak Henry, Bu Endang. Baik. Yang ditunggu sudah hadir ya Bu Siti. Kita teruskan untuk kegiatan coaching dan tadi saya sudah melakukan kegiatan pra-observasi ya, dengan Ibu bahwa hari ini Ibu adalah sebagai coach dan Pak Henry adalah sebagai coachnya. Silakan untuk kegiatan coachingnya dimulai. Ya, terima kasih Bu Endang. Ya, Henry, apa kabar Pak Henry? Alhamdulillah kabar baik. Iya, kita ketemu lagi nih Pak Henry ya, dengan ngobrol-ngobrol lah kesempatan ini ya Pak Henry. Nah Pak Henry, kan berkaitan dengan yang kemarin nih Pak Henry kita obrolin gitu kan, kayaknya ada permasalahan nih dengan Pak Henry ya Pak ya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, saya sih
seneng nih bisa ketemu dengan Pak Henry hari ini. Nah, kira-kira dari obrolan yang kemarin, kira-kira Pak Henry ada permasalahan apa yang kira-kira kita bisa obrolin nih Pak hari ini? Ya, baik Bu, terima kasih nih Bu sebelumnya Ibu sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama saya. Iya. Dan saya juga sangat senang sekali, mudah-mudahan saya bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang saya hadapi. Dan begini Bu, di sekolah saya itu alhamdulillah sih sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Namun ketika proses pembelajaran itu para peserta didik sudah barang tentu harus beradaptasi Bu dengan persiapan, proses pelaksanaan, evaluasi dan refleksinya. Nah, salah satu program unggulan kurikulum Merdeka itu kan yaitu pembelajaran berdiferensiasi Bu, Iya. dengan segala atributnya, yaitu kesiapan siswa, minat peserta pelajar, peserta didik, dan juga profil daripada pelajar itu sendiri. Jadi seperti itu Bu. Oh iya Pak, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang saya perhatikan dari kondisinya memang sangat kekinian ya Pak ya, Iya sangat Bu. bagus. Karena kita harus beradaptasi dengan kurikulum Merdeka. Nah, kira-kira sebagai langkah awal nih yang dilakukan Pak Henry untuk mendukung proses pembelajaran diferensiasi ini seperti apa Pak? Untuk pelaksanaan pembelajaran diferensiasi ini, tahapan awalnya yang sudah barang tentu saya membuat rencana pembelajaran yaitu RPP, dan juga diawali saya melakukan tes diagnostik kepada peserta didik sebagai pemetaan siswa Bu, dengan nilai yang bisa saya pastikan secara akademik, tes non akademik atau non kognitif untuk pemetaan kondisi siswa. Namun ternyata hasilnya di lapangan itu yang dipraktekkan belum kondusif Bu, di mana mungkin ada langkah-langkah saya yang kurang atau seperti gitu. apa. Iya, tapi sebetulnya yang sudah dilakukan Pak Henry, langkah-langkahnya sudah sangat bagus ya Pak ya. Nah, mungkin Bapak bisa mengevaluasi lagi Pak, bagaimana di posisi mana nih analisanya Pak, langkah apa ke pembelajaran diferensiasi ini yang kira-kira menurut Bapak masih belum terlaksana dengan baik. Setelah saya menganalisa dari hasil evaluasi dan refleksi Bu, saya belum memetakan kelompok dengan gaya belajar masing-masing siswa. Jadi saya mengambil langkah tuh memberikan kembali tes non kognitif dengan tautan atau menentukan gaya belajar masing-masing, dan akan saya kelompokkan dengan sesuai dengan hasilnya seperti itu Bu. Iya Pak, jadi Pak Henry, kalau saya lihat Pak Henry sudah melaksanakan ya Pak ya, sudah membagi kelompok belajarnya sesuai dengan gaya belajar. Kemudian ada kondisi yang sangat berbeda dan kondisi awal sebelum dan disesuaikan dengan gaya belajar siswa nih Pak. Iya Bu. Jadi gini Bu, ternyata setelah saya petakan kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, siswa tampak berinteraksi Bu dengan satu sama lain. Namun Bu, ada satu siswa yang tampak berbeda nih Bu. Yang saya perhatikan dia tampak murung, seperti itu Bu. Nah, dari keadaan siswa ini saya mendengar dari Pak Henry, tentunya saya turut prihatin juga ya Pak ya. Nah, saya pastinya saya mendapatkan informasi ini berarti Pak Henry ini punya langkah sigap nih untuk mengambil tindakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, terutama murid yang tadi Bapak ceritakan. Ya. Nah, sekarang kira-kira apa kendala nih dari satu siswa yang sudah pasif, cenderung kurang komunikasi ini, dan bagaimana proses siswa ini berinteraksi menurut Bapak? Ya, dengan melakukan proses pendampingan individu Bu, siswa tersebut sebagai posisi kontrol. Setelah mengetahui gaya belajar yang termasuk visual, saya berusaha untuk menggali potensi dari peserta didik tersebut, mengapa kurang komunikatif dan terkesan menyendiri. Lalu saya lakukan pendekatan Bu, dengan wali kelas dan juga dengan guru bimbingan konseling. Ternyata ada informasi terbaru nih Bu. Setelah dilakukan pengecekan, siswa tersebut adalah siswa yang memang kategori inklusi Bu. Oh, seperti itu Pak. Berarti sebetulnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Henry sudah bagus ya Pak ya,
sudah berurut dan menghasilkan informasi yang banyak gitu Pak ya untuk kondisi siswa ini. Nah, jika dikondisikan sesuai kita levelkan ya Pak ya, skala Ya, Bu. level berapa nih Pak kondisi siswa yang ada di kelas nih Pak, target yang diinginkan oleh Pak Henry nantinya supaya terjadi perubahan? Untuk bicara level, idealnya sekarang masih di level 6 deh Bu. Masih ada siswa yang belum bisa fokus ke tujuan yang maksimal, dan harapan ke depan ingin saya tingkatkan Bu, untuk paling tidak level 8 lah, karena saya juga harus kembali menggunakan berbagai variasi model pembelajarannya, tidak hanya dengan metode penyampaian ceramah saja, pastinya seperti itu Bu. Oh, iya. Oh gitu ya Pak Henry ya. Berarti menggunakan model yang sudah dilakukan Pak Henry adalah sudah model variatif nih sebetulnya dalam penyampaian materinya. Nah, Pak Henry, berarti sesuai dengan harapan nih kita sudah melaksanakan diskusi nih Pak Henry selama ya kurang lebih 15 menit ya Pak. Ya. Nah, bagaimana nih harapan yang ingin dicapai oleh Pak Henry? Harapan saya Bu ya, tentunya ingin proses pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan kondisi siswa, yaitu gaya belajar mereka, dan tentunya didukung oleh keterampilan teknologi pendidik dalam menggunakan aset yang dimiliki, dan cara penyampaian materi pun lebih bisa bervariatif yang pastinya berpihak kepada peserta didik. Wah, sungguh luar biasa nih Pak, apa yang Bapak sampaikan nih tadi, bervariatif ya Pak ya. Baik Pak Henry, jadi pastinya ada perubahan ya bagaimana usaha yang diikhtiarkan oleh Pak Henry nantinya berjalan dengan baik dan sudah berpihak pada murid, dan jika saya lihat kondisinya dari penyampaian materi yang bervariasi yang berpihak pada murid ini sudah luar biasa. Nah, kira-kira bagaimana nih pendapat dari Pak Henry? Ya, saya memilih penyampaian materi dengan beberapa aplikasi kuis ya Bu, Wonderwall, PPT, dan pastinya menarik PPT tersebut. Bahkan saya memberikan kebebasan kepada siswa saya untuk bisa memilih dalam mengerjakan tugas dengan beberapa media, contohnya Canva, kanal YouTube, dan mulai minggu depan saya juga akan melakukan mentoring Bu, bagaimana cara menggunakan media pembelajaran tersebut supaya tidak disalahgunakan Bu. Iya iya. Menarik sekali nih Pak Henry. Setelah mendengar cerita dari Pak Henry, semua pengalaman yang dilakukan nih akan dilakukan mulai kapan ya Pak? Kemudian Pak Henry nanti untuk berkaitan dengan mentoring, Bapak menggunakan apa Pak aplikasinya? Hmm. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, saya akan menggunakan aplikasi Canva atau kanal YouTube, dan saya juga akan berkolaborasi Bu dengan tiap guru yang sudah punya keterampilan menggunakan media pembelajaran tersebut. Jadi mata pelajaran yang saya ampu bisa menggunakannya, jadi murid bisa langsung familiar Bu Wah, dengan media-media tersebut. wah, rencana yang luar biasa nih Pak. Baik, kita sudah berada di akhir sesi ya Pak ya. Tentunya saya juga tidak sabar nih Pak nanti setelah mendengar rencana Pak ini nanti Pak Henry aksinya ya Pak ya, cerita kabar berikutnya nih bagaimana perubahan yang terjadi pada siswa nih ya Pak ya. Ya Bu. Nah, demikian nih Pak, bagaimana Pak Henry perbincangan kita hari ini? Dari perbincangan saya, pastinya saya mendapatkan wawasan yang luar biasa, yang sangat luas, bagaimana cara mengubah paradigma pada proses pembelajaran, dan juga dapat membantu pastinya mengantarkan murid ke tujuan yang lebih maksimal, sesuai kebutuhan dan menggunakan metode yang bervariatif Bu. Seperti itu. Iya. Wah, ternyata seru juga ya Pak obrolan kita hari ini ya Pak ya. Ya, Ya, terima dan kasih banyak Bu nih. manfaatnya ya, Ya, terima kasih apa yang saya sudah Bu. Bapak ceritakan tadinya, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat saya juga Pak, bagaimana saya bisa merefleksikan kepada orang lain dari kegiatan yang sudah kita obrolin tadi ya Pak ya. Saya juga Dari yang ucapkan Bapak terima kasih Bu. sampaikan. Ibu sudah meluangkan waktu, bisa berbincang-bincang dengan saya, dan hasilnya ya saya merasa plong lah Bu. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Iya, jadi semoga
diskusi yang kita lakukan ini bermanfaat ya Pak Henry ya. Ya Baik, mudah-mudahan nanti Bu kita tidak bosan Siti Pak Aisyah. bisa Ya. berdiskusi dalam hal yang Terima berbeda kasih lagi. juga Bu ya. Ya. Makasih ya Pak. Ya Bu, terima kasih juga. Selamat beraktivitas kembali Bu. Iya sama-sama. Bu Endang terima Iya, kasih. Terima kasih, Bu. Nanti Ya, amin. Bagaimana Bu Siti hari ini? Alhamdulillah, Bu Endang. Ternyata kegiatan coaching tadi berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya, alhamdulillah Bu Oke. Endang. Sebelum penutupan nih Bu Siti, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Tentunya ada beberapa pertanyaan yang perlu saya utarakan pada kegiatan pasca observasi. Iya Bu. Ya, baik. Yang pertama adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi? Yang sudah saya lakukan pada saat coaching, saya melakukan kegiatan ini dengan menggunakan alur Tirta, kemudian menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur Tirta tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Bu. Oh iya, baik. Oh iya Bu, ternyata kalau menurut saya ya, ini Iya, Bu. kegiatan coaching tadi dan Ibu tadi sudah sinkron dengan apa yang sudah Ibu lakukan. Kegiatan Ibu sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Iya, betul, Dan ternyata memang coachingnya tadi sudah menggali potensinya dan menemukan solusinya sendiri. Baik, pertanyaan terakhir nih Bu. Iya, siap, Bu. Nah, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan ya dengan langkah alur untuk memahami proses Tirta sehingga coaching ini akan lebih baik? Iya, dengan alur Tirta ini saya berharap ke depannya bisa melakukan kegiatan coaching yang lebih baik Bu, lebih baik lagi ke depannya, sehingga dengan alur Tirta ini observasi kita jadi lebih bermanfaat dan mungkin ke depannya akan lebih serius lah Bu gitu kan untuk melakukannya lagi. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Iya, siap, Bu. Saya ucapkan sukses buat Ibu Iya, Aisyah, sama-sama, Ibu. kemudian Iya, nanti makasih juga salam waktunya. buat putra putri anak didiknya ya di Sama-sama, Bu Endang. di sekolahan. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik akan menjadi pendidik yang betul-betul memahami kebutuhan siswanya. Baik Bu Siti Aisyah, nanti kita berjumpa kembali di lain Sama-sama, sesi. Bu Endang. Ya, Terima sama-sama. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah, CGP Angkatan 9, Provinsi DKI Jakarta, akan mendemonstrasikan modul 2.3, Coaching Supervisi Akademik. Sebagai pengamat, saya Siti Aisyah, kemudian Coach Bapak Henry Hendrawan, dan Coach adalah Ibu Endang Purwanisi. Saya Siti Aisyah, dari SMP Negeri 100, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Henry, apa kabar Pak Henry? Alhamdulillah sehat. Iya, Eh, silakan Pak Henry. Ya, makasih Bu. Ya mohon maaf ini Bu. Jadi saya ingin bicara sama Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan. Mudah-mudahan. Nah Pak, kan saya sebagai pengamat nih Pak. Nah nanti kan Bapak sebagai coach nih. Nah ada yang ingin saya sampaikan nih kepada Pak Henry. Oh iya Bu. Iya, terkait dengan coaching yang akan dilakukan. Ya Bu. Iya. Nah sebelum coaching sebagai pengamat, saya akan menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan rubrik yang akan disampaikan. Penilaiannya ya Pak ya. Oh iya Bu. Ya, yang pertama, apakah sudah sesuai nantinya dengan alur Tirta atau belum? Yang pertama Pak. Oh iya Bu. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ya, Bu. Kemudian yang ketiga, bagaimana nanti Bapak merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jadi saya berharap jangan lupa disesuaikan Pak nantinya dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Bu. Nah, sebelum kita memulai,
kegiatan pasca observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Henry. Oh iya Bu, ya. Iya. Yang pertama Pak Henry, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan? Oh iya Bu, kompetensi coaching yang saya kembangkan yaitu presensi, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Wah, baik Pak Henry. Kemudian yang kedua, nantinya berkaitan dengan bagian kompetensi mana yang secara khusus atau spesifik yang ingin diobservasi oleh Pak Henry. Ya, pada saat saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bagi coaching saya Bu. Oh, ya baik Pak Henry. Kemudian yang ketiga nanti ya Pak Henry, Ya. yang terakhir nih, indikator yang apa atau yang bagaimana yang diinginkan Pak Henry dalam coaching kali ini. Ya, indikator yang saya harapkan pada saat saya melakukan coaching nanti, yaitu saya berharap coach saya ini bisa menemukan solusi dan juga bisa memetakan dan juga mencari penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya dan juga mengatasi langkah-langkah dalam permasalahannya, Bu. Iya. Oh, luar biasa ya Pak Henry ya. Baik Pak. Demikian nih pra-observasi kita Pak hari ini. Ya, Dan terima kasih mudah-mudahan Bu. nantinya Bapak bisa melaksanakan nih coach Amin ya dan rabbal alamin. coachnya. Ya. Silakan dilanjutkan Pak Henry. Ya baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Pak Henry. Ya. Nah itu Ibu Endang. Oh iya, Assalamualaikum Pak Henry, Waalaikumsalam Bu Aisyah. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Endang? Alhamdulillah sehat Pak, Bu Ya. Aisyah. Iya, Bu Endang. Gimana kabar Bapak sama Bu Aisyah? Alhamdulillah sehat sehat. walafiat. Oh iya Ibu Endang, waktu beberapa hari yang lalu Ibu Endang menghubungi saya untuk ngobrol-ngobrol tentang permasalahan yang ada di sekolah yang Ibu Endang sedang hadapi. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menemukan atau mendapatkan solusi yang sebenarnya solusi itu ya didapat dari Ibu Endang sendiri, dan Ibu Endang nanti bisa menentukan langkah-langkah dalam hal menyelesaikan permasalahan tadi. Iya. Seperti Baik. itu. Bu Endang, Pak Henry. Baik Pak Ya. Henry, baik Pak Henry dan sebagai coach dan Beda sebagai coach. Silakan Betul, dilanjut Bu. Pak Henry. Iya, Ya. makasih ya Bu Terima Aisyah. kasih Bu Aisyah. Sama-sama, Ya. Pak. Ya. Ya, gimana Ibu Endang? Kemarin Ibu Endang sudah menyampaikan permasalahan walaupun sepintas, ya, tetapi kalau kita obrolin, siapa tahu Ibu Endang bisa menemukan solusi dan bisa menentukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu Endang hadapi di sekolah. Ya. Iya, baik Pak. Yang pertama saya ucapkan terima kasih karena saya kemarin mengirimkan pesan Iya Bu. kepada Bapak hari ini, mudah-mudahan acara untuk saya bisa mengajak ngobrol Bapak dan berdiskusi terkait dengan kendala apa yang saya alami, Ya Bu. ya itu berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah kemudian permasalahannya atau kendalanya seperti biasa Pak, karena memang hari ini dan kemarin itu di tahun ajaran baru ya Pak ya, Ya. sudah berlaku di sekolah kita adalah kurikulum merdeka. Nah, setiap pendidik itu pastinya harus beradaptasi dengan semua kesiapannya Pak. Gitu. Nah, kemudian program unggulan dari kurikulum merdeka ini adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Ya. Dengan segala atributnya, mulai dari readiness ya, kesiapan siswa, kemudian minat, kemudian dan profil dari belajarnya siswa. Ya. Gitu Pak. Ya, kalau saya dengarkan apa yang Ibu sampaikan tadi, saya perhatikan dari kondisi yang sebenarnya kekinian Bu ya, karena memang kurikulum Merdeka Belajar ini dalam proses adaptasi di sekolah manapun ya, khususnya di sekolah Ibu juga dengan kurikulum Merdeka. Sebagai langkah awal Ibu Endang untuk menyikapi permasalahan ini, Ibu Endang melakukan apa untuk mendukung proses pembelajaran berdiferensi ini, Bu? Iya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah merencanakan. Jadi membuat rencana pembelajaran ya, pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang berdiferensiasi tentunya Pak. Ya, terus kemudian langkah berikutnya adalah dengan memberikan tes diagnostik kognitif gitu ya. Dan nah untuk yang diagnostik
kognitifnya itu pemetaan untuk nilai ya yang bisa dipastikan secara akademik ya, sebagai guru itu bisa mengetahui nilai siswa tersebut ya. Kemudian untuk tes non kognitifnya itu dikatakan untuk proses kondisi siswa gitu Pak. Namun ternyata hasilnya dalam prakteknya di kelas itu belum kondusif. Apakah ada langkah saya ya Pak yang masih kurang atau kurang tepat gitu Pak? Oh iya Bu, kalau dari Ibu yang Ibu sampaikan tadi, saya lihat udah runut Bu ya. Nah, sekarang coba Ibu cek kembali posisi Ibu di mana dan analisa apakah ada langkah pembelajaran yang Ibu lakukan itu yang berdiferensiasi yang belum pas Bu. Oh iya. Ya kemarin itu saya analisa ya Pak, langkah-langkahnya itu ternyata setelahnya diberikan tes kognitif dan non kognitif, saya ada langkah yang belum saya lakukan, yaitu dengan memberikan tautan link kepada mereka dengan posisi mereka menjawab atau merespon dan mereka menentukan hasil dari apa yang mereka respon itu gaya belajarnya gitu Pak. Sehingga pada saat itu saya melangkah ke langkah berikutnya, memetakan kelompoknya dengan gaya belajarnya masing-masing dari respon tersebut gitu Pak. Wah, sebenarnya apa yang Ibu sudah lakukan itu sudah sangat detail sekali ya. Jadi Ibu Endang sudah membagi kelompok belajar peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya, dan juga sudah ada interaksi yang sudah berjalan. Nah, apakah ada kondisi yang sangat berbeda Bu dari kondisi awal sebelum disesuaikan dengan pembelajaran atau dengan gaya belajar seperti ini Bu? Iya Pak, pada secara umum sih anak-anak itu merespon ya Pak ya dengan hasil dari belajarnya. Namun ternyata saya masih ada menemukan di lapangan itu, di kelas terutama itu ada siswa satu yang tampak kelihatannya kurang berinteraksi gitu Pak, tampak murung, kemudian apa yang terjadi gitu ya, sehingga saya bertanya-tanya, menurut Bapak apakah langkah saya ini perlu untuk ditindaklanjuti sehingga proses pembelajaran ini akan berlangsung dengan lancar kembali. Ya, luar biasa. Alhamdulillah sebenarnya Ibu sudah menyampaikan informasi ini sudah sangat runtut dan sangat jelas. Ibu mau terbuka dengan saya langkah-langkah yang Ibu sudah lakukan. Jadi nah sekarang ada kendala satu siswa yang tadi Ibu katakan cenderung murung, tidak komunikatif. Sudah Ibu lakukan tindak lanjut kembali atau belum, dan bagaimana proses cara siswa tersebut berinteraksi dan memahami materi selama pembelajaran tersebut Bu? Ya, pada awalnya saya merasa kendalanya apa yang perlu saya lakukan, dan ternyata saya punya trik. Saya melakukan pendampingan individu Pak, mendekati secara khusus pada saat anaknya ini di proses pembelajarannya ya, kenapa kok tampak kurang komunikatif dengan siswa yang lain, dan ternyata hasilnya alhamdulillah anak ini terbuka, welcome, dan mau membuka diri bercerita gitu ya. Kemudian langkah berikutnya saya menemui wali kelasnya gitu ya. Ternyata ada informasi terbaru bahwa anak tersebut setelah dicek, diperiksa secara diagnosis untuk kategori siswa inklusi gitu Pak. Dan ternyata dikuatkan dengan guru BK. Ternyata saya baru menemukan siswa ini adalah siswa inklusi gitu Pak. Luar biasa Bu, langkah-langkah Bu Endang berurutan dan menghasilkan informasi yang begitu gamblang. Nah, jika dikondisikan ya, skala level mana siswa di kelas dan target level 1 sampai 10 supaya mungkin ada perubahan yang akan dicapai oleh Bu Endang? Ya, dilihat dari kondisi siswa dan saya sendiri gitu Pak ya, karena memang ini adalah level target. Kalau dilihat dari realnya baru saya posisikan di nomor 6. Kenapa nomor 6? Karena saya menyadari bahwa saya pun ternyata masih perlu eksplor tentang keterampilan bagaimana cara untuk menyampaikan materi kepada siswa gitu. Seperti itu Pak.
Ya. gitu. Nah, kalau begitu nih, saya ingin sharing sama Ibu. Ibu menggunakan model bervariatif yang dalam penyampaian materinya. Nah, sekarang setelah berbincang-bincang kurang lebih 15 sampai 20 menit ini, ada tidak harapan Ibu yang ingin Ibu capai gitu? Ya, ada Pak, tentunya memang harapan saya tentunya adalah proses pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan target ya kurikulum merdeka bahwa pendidik itu memang harus berpihak kepada peserta didik gitu Pak ya, karena memang kita betul-betul harus berefleksi, berevaluasi bahwa tidak hanya peserta didik yang perlu dikuatkan, namun kami juga guru juga harus eksplor bagaimana cara penyampaian materi supaya terkesannya siswa ini dengan gaya belajar mereka itu kita menyampaikan sesuai kebutuhan siswa. Iya. Baik Bu Endang, jadi ada perubahan bagaimana usaha ikhtiar yang terbaik dan berpihak pada murid ya Bu ya. Nah, jika saya sorotin ya, dari kondisi usaha mana yang akan dipilih nih cara penyampaian materi yang bervariasi dan berpihak pada murid? Nah, Bu Endang nih, kira-kira saya mencoba untuk adaptasi di kodrat zaman ya Pak ya, karena memang anak-anak kita ini bagaimanapun sudah lebih pintar dari gurunya. Saya mencoba untuk menggunakan aplikasi beberapa misalnya Quizzes atau Wordwall gitu ya. Kemudian bahkan Canva yang bervariatif sehingga anak-anak ini cenderung untuk lebih asik dengan variasi yang mereka akan gunakan. Bahkan sudah mampu membuat bahan ajar sendiri gitu Pak. Oh iya, luar biasa sekali Bu. Baik, setelah saya mendengar dari cerita Bu Endang nih, sangat menarik sekali bagi saya pribadi, dan semua pengalaman yang Ibu sudah lakukan itu benar-benar memberikan satu wawasan bagi saya juga ya. Dan mulai minggu depan Ibu Endang akan menjadi mentoring. Nah, adakah yang akan Ibu bisa membantu Ibu Endang nih dalam menyikapi permasalahan Ibu Endang sendiri, menjadi mentoring dalam penggunaan Canva dan juga menggunakan kanal YouTube seperti itu Bu? Iya, baik Pak, karena ini adalah bentuknya aplikasi ya, bagaimanapun siswa ini memang harus diberikan arahan sehingga posisi pendidik yang tadinya saya posisikan sebagai teman, posisi kontrol teman, kemudian langkah ke berikutnya sebagai manajer, dan saya tentunya menjadi mentor di sini perlu kolaborasi dengan beberapa guru mata pelajaran yang kebetulan masuk di kelas tersebut ya. Jadi beberapa mata pelajaran yang sudah punya keterampilan yang baik, guru tersebut juga memberikan pemahaman yang sama sehingga anak ini atau siswa kita ini terarah, tidak salah kaprah menggunakan media yang digunakan gitu Pak. Iya Bu. Wah, luar biasa sekali nih Bu Endang. Jadi kita nih sudah berada di sesi akhir nih Bu Endang dari perbincangan kita. Tentunya saya itu sudah tidak sabar lagi untuk menunggu cerita Bu Endang berikutnya. Apakah Ibu Endang berhasil melakukan perubahan ini? Nah, sekarang apa yang Ibu Endang dapatkan dari perbincangan hari ini Bu? Mungkin bagaimana? Tentunya harapan saya adalah tadi ya, kesulitan-kesulitan ini ternyata bisa terpecahkan dan saya plong setelah bercerita dengan Bapak ya, karena Bapak memberikan arahan, menggali potensi saya, bagaimana saya untuk bercerita tentang kendala ya, kemudian digali potensinya sehingga saya menemukan solusi yang ternyata memang inilah penguatan saya untuk menjadi pendidik di masa yang akan datang yang sesuai dengan kebutuhan siswa gitu Pak. Gitu, Bu, jadi saya juga nih sangat bersyukur nih Bu ya dengan adanya perbincangan kita pada hari ini. Jadi saya juga tadi apa yang saya sampaikan, saya sudah tidak sabar mendengar kabar dari Ibu tentang perkembangan atau langkah-langkah Ibu yang sudah Ibu lakukan untuk menjadi inspirasi saya Bu, pastinya bagaimana bisa merefleksikan diri dengan orang lain dan untuk berbagi atau berbagai kegiatan Bu. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih atas ruang waktunya Bapak sehingga hari ini bisa berkenan berdiskusi ya, tentunya wawasan saya bertambah untuk kemudian hari. Insya Allah saya akan bercerita kembali apa progres yang ternyata memang
luar biasa. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Oh, saya tunggu nih Bu. Gitu, ya. Cerita atau kabar dari Ibu tentang perkembangan sangat saya tunggu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih. Selamat kepada Ibu yang sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Semoga kita dapat berdiskusi kembali di lain waktu, dan mudah-mudahan kita menjadi lebih baik ke depannya bagi peserta didik kita Bu ya. Nah, Baik, Pak. tetap semangat Ibu ya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu. Semoga hari ini sangat bermanfaat pertemuan kita ya Bu Aisyah dan Pak Henry. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu, kebetulan saya mau ada acara, jadi saya mau izin dulu nih ya. Nah, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak Henry, sama-sama Pak Henry. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Henry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih Pak Henry, kita bertemu Alhamdulillah. lagi pada kegiatan pasca observasi ya Pak ya. Bu. Bapak kan sudah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Endang, Bapak sebagai coach, Pak Henry Hendrawan, kemudian coachnya adalah Bu Endang Purwaningsih ya Pak ya. Iya. Ya Pak, untuk pasca observasi ini Pak, ada sebelum penutup, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang berkaitan dengan pasca observasi yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Baik Bu. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching Pak? Baik Bu, pada saat saya melakukan coaching tadi, saya sudah melakukan dengan alur tirta melalui proses menanyakan tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tirta tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu. Iya, berarti sudah dilakukan dengan baik ya Pak ya? Iya Bu. Ya Pak, menurut saya sebagai observer, Bapak sudah mengerjakan dengan luar biasa nih Pak. Dan sudah sesuai dengan alur tirta. Dan menggali potensi dari coach sehingga menemukan solusi dengan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bu. Nah, kemudian ada lagi nih Pak, pertanyaan yang kedua dari saya. Bu. Kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan dengan langkah-langkah alur untuk memahami proses tirta dengan baik nih Pak, menurut Bapak? Baik Bu, jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan, yang pastinya harapan saya Bu ya, semoga ke depan saya bisa melakukan coaching yang lebih baik, pastinya sesuai dengan alur tirta Bu. Jadi dengan demikian coach saya itu mampu menemukan menemukan masalahnya, dan juga pastinya menemukan solusinya Bu. Iya, luar biasa ya Pak. Pak, demikianlah ya Pak ya pasca observasi saya. Dan mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat ya Pak Henry. Amin, terima kasih Ibu juga. Terima kasih Pak Henry. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching atau supervisi akademik. Dan saya sebagai pengamat atau observer yaitu Henry Hendrawan, dan sebagai coach yaitu Ibu Endang Purwaningsih, dan sebagai coach yaitu Ibu Siti Aisyah. Baik, terima kasih, selamat menyaksikan. Ya baik Bu, sebelum kita melaksanakan coaching, Ibu sebagai coaching nanti, saya sebagai observer akan menyampaikan beberapa informasi terkait dari kegiatan coaching ini. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan yang kedua, apakah Ibu atau bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching nanti? Dan yang ketiga, yaitu bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan coachnya ya. Dan jangan lupa Bu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, kita akan memulai kegiatan pasca observasinya dengan beberapa pertanyaan Bu ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya. Baik Pak, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah pertama tentunya kehadiran penuh, desain ya Pak ya, kemudian mendengarkan secara aktif, dan tentunya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Ya,
Dan bagaimana Bu, kompetensi mana yang secara khusus atau spesifik yang ingin diobservasi? Oh iya, untuk yang paling spesifik itu ada dua Pak. Yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif gitu ya, bagaimana coach itu bercerita, dan yang keduanya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya. Oh iya. Dan yang ketiga nih Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam coaching kali ini? Iya. Ya, tentunya harapannya sebagai coach itu saya berharap coach saya ini akan menemukan solusi ya, kemudian dari permasalahannya yang dia ceritakan, kemudian menemukan langkah-langkah yang bagaimana cara untuk mengatasi dari permasalahannya coach saya ini, Pak. Oke, baik Bu, silahkan Ibu melakukan coaching nanti dengan coach Ibu. Mudah-mudahan pelaksanaan coaching nanti berjalan dan menghasilkan sesuatu yang maksimal ya Bu ya. Ya. Baik Pak. Ya, terima kasih. Ya, mari Ibu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bu Aisyah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, Ibu Endang sudah tiba ya. Jadi pelaksanaan coaching supervisi akademik bisa kita laksanakan, dan saya sebagai observer akan mencatat dan juga mengamati kegiatan daripada proses coaching ini ya. Ya, dipersilakan kepada Ibu Endang dan Ibu Siti Aisyah. Ya, terima kasih Pak Henry. Ya. Baik, Bu Aisyah gimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Jadi seperti yang sudah kemarin saya lihat ya informasi dari Ibu mengirimkan informasi bahwa hari ini katanya ada yang mau diobrolkan, ada yang mau dipecahkan masalahnya nih. Kira-kira apa ya Bu ya? Iya Bu Endang, senang sekali nih Bu Endang kita bisa ketemu hari ini ya. Nah Bu Endang, saya kan punya kendala nih yang ingin didiskusikan dengan Bu Endang. Jadi minta waktunya kepada Bu Endang. Saya di sekolah nih Bu, kan menggunakan kurikulum Merdeka. Ketika proses pembelajaran itu, para pendidik nih kan mulai beradaptasi dengan kurikulum Merdeka. Nah, dengan semua persiapan, proses pelaksanaan, kemudian evaluasi dan refleksinya, salah satunya program unggulan adalah Kurmer, kurikulum Merdeka. Proses kegiatan belajar mengajar yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan segala atributnya, yaitu kesiapan siswa, kemudian minat belajar peserta didik, dan profil belajar. Nah, kemudian langkah awal saya membuat rencana pembelajaran. Nah, kira-kira seperti apa ya Bu ya? Ya, baik. Kalau dilihat dari kegiatan yang sudah Ibu Siti lakukan, itu sudah luar biasa ya Bu ya, dukungan-dukungan dari rencana yang akan dilakukan untuk program pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana langkah dukungan proses yang akan ditindaklanjuti persiapan untuk pembelajaran di kelas? Iya Bu, ternyata setelah saya analisa dan hasil evaluasi dan refleksi saya dengan memetakan kelompok dengan gaya belajar masing-masing siswa, jadi saya mengambil langkah memberikan tes kognitif, kemudian dengan tautan untuk menentukan gaya belajar masing-masing siswa dan mengelompokkannya sesuai dengan nilainya. Iya, itu. Terus kemudian yang sudah Ibu lakukan kan bagus Ibu ya, dari mulai tadi mempersiapkan tes kognitif dan non kognitif serta pengelompokan dari gaya belajarnya masing-masing. Kira-kira nanti langkah strategi apa yang akan Ibu lakukan setelah proses tadi? Setelah proses pemetaan sesuai dengan gaya belajar anak, siswa saya harapkan bisa berinteraksi Bu satu sama lain. Kemudian ada satu siswa yang tampaknya saya lihat berbeda Bu dari yang saya perhatikan, berbeda dan sering murung gitu Bu. Oh gitu ya. Nah, tadi sudah pengecekan dengan pengelompokan gaya belajar ya Bu ya. Dan ternyata ada temuan salah satu siswa diantaranya tampak
kurang berinteraksi dengan yang lain. Iya. Nah, apakah Ibu sudah melakukan proses pada pembelajarannya seperti apa terhadap siswa tersebut? Untuk siswa ini sebetulnya saya melihat anak ini punya kemampuan ya Bu ya, tapi dalam proses pendampingan individu kepada siswa tersebut, saya melakukan posisi kontrol Bu, sehingga teman setelah saya mengetahui gaya belajarnya yang termasuk visual, saya berusaha untuk menggali potensi anak tersebut, kemudian saya berusaha untuk memberikan motivasi kepada siswa tersebut. Iya. Ah, luar biasa nih Bu Siti ya langkah-langkahnya pada saat ada temuan di antara siswa yang memiliki interaksi dengan siswa yang kurang. Oh iya gitu. Bu, ada yang perlu saya tambahkan nih Bu, Iya. tapi sepertinya anak ini pernah ditindaklanjuti oleh BK. Oh iya. Kemudian ternyata anak ini ditemukan awalnya dia bukan termasuk yang inklusi, tapi Iya. kemudian dia ternyata termasuk inklusi. Iya. Begitu Bu Endang. Oh baik. Wah bagus, ini langkah-langkah yang sangat cepat ya dari Bu Aisyah. Ternyata dari deteksi dini sudah berkolaborasi ya. Bahwa pertama adalah posisi Ibu sebagai teman, kemudian tadi sudah kolaborasi dengan wali kelas, dan ternyata memang menghasilkan beberapa solusi ya terhadap anak tersebut. Nah, seandainya sekarang diibaratkan sebagai level ya Bu ya, level siswa yang Ibu lihat di kelas itu kira-kira pada level berapa kalau 1 sampai 10? Untuk level saya pikir idealnya ya Bu ya, untuk seorang anak ini sepertinya di angka 6 ya Bu ya, karena pastinya siswa ini belum fokus dia untuk ke tujuannya, Iya. kemudian belum maksimal, dan harapan ke depannya dia bisa meningkatkan levelnya Bu ke level yang lebih tinggi ya, bisa 8 atau 9 menurut saya, dengan menggunakan variasi mode pembelajaran yang ada. Ya, baik. Mudah-mudahan harapan Ibu ya akan berjalan dengan lancar dengan solusi-solusi yang sudah didapatkan. Nah, level untuk angka yang tadi disebutkan sama Ibu itu, adakah yang faktor pendukung lain untuk bagaimana cara menyampaikan materi sendiri pada siswa tersebut? Pada siswa tersebut untuk menyampaikan materi, saya menyampaikan dengan berbagai metode pembelajaran sebetulnya Bu, sudah saya coba gitu kan dengan berbagai metode pembelajaran. Seperti misalnya saya menggunakan beberapa aplikasi Quizzes, kemudian ada Wordwall, PPT, dan lain sebagainya, pembelajaran metode yang menarik lah Bu yang saya bisa berikan, dan saya juga mencoba untuk memberikan kebebasan kepada siswa untuk bisa memilih tugas mereka, mereka inginnya seperti apa, minatnya seperti apa gitu Bu, melalui YouTube, dan saya juga mulai melakukan kegiatan mentoring. Ya, baik. Dari percakapan kita tadi ya Bu, udah 10 sampai 15 menit. Ini ternyata saya juga mendapatkan wawasan dari Ibu bagaimana cara untuk berhadapan dengan siswa, karena memang ini program dari kurikulum Merdeka ya Bu ya, dengan pembelajaran berdifferensiasi. Nah, Ibu apakah ada langkah untuk bagaimana caranya menjadi mentoring sendiri di kelas? Bagaimana caranya untuk bisa menjadi mentor? Kegiatan saya untuk menjadi mentoring, saya akan mencoba berkolaborasi ya Bu ya dengan semua guru untuk memberikan keterampilan kepada anak nantinya, keterampilan yang sesuai dengan kemampuan anak, dengan mata pelajaran yang dia berikan gitu, yang dia inginkan. Sepertinya saya Iya, baik. Ternyata betul ya strategi bahwa berkolaborasi itu memang penting, dan Ibu nanti akan melakukan mulai minggu depan apa kapan Ibu? Saya akan mencobanya pada saat pembelajaran saya di kelas Bu Endang minggu depan. Iya, baik. Pada akhir sesi ini kita harus betul-betul bisa memanfaatkan waktu ya Bu ya. Iya, diskusi kita ini alhamdulillah Ibu juga ternyata sudah mendapatkan solusi sendiri dari yang tadi sudah kendala Ibu sampaikan. Nah, terakhir Ibu, kira-kira harapan apa yang akan Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya, alhamdulillah Bu Endang, dengan adanya percakapan ini saya mendapatkan lebih wawasan saya ya Bu ya, lebih paham lah Bu bagaimana cara mengubah paradigma proses pembelajaran
dan saya terbantu dengan mengantarkan murid kepada tujuannya untuk lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhannya di kelas. Kemudian dengan menggunakan metode bervariatif dapat menjadi mentor yang nantinya bermanfaat buat siswa. Ya, wah seru sekali ya Bu Siti Aiza. Jadi nanti saya sudah tidak sabar lagi nih menunggu bagaimana progres untuk cerita berikutnya, karena Mudah-mudahan ya, Bu ya Endang. gitu. Apalagi nih betul-betul kita berefleksi bagaimana cara berhadapan dengan siswa ya Bu ya. Oke, Iya. ya, Saya Ibu. juga ucapkan terima kasih Iya. kepada Bu Endang sudah meluangkan waktunya. Saya jadi lebih semangat Iya, Ibu dengan sama-sama, obrolan Bu ini, Aiza. berbincang-bincang kita hari ini. Baik, ya Ibu bagaimana? Udah plong ya hari ini Iya, ya? alhamdulillah, Ya, sudah. Bu. Alhamdulillah. Iya, terima kasih Alhamdulillah, Bu Endang waktunya. Sama Pak Henry sama-sama ya. Terima Terima kasih kasih banyak. Pak Henry. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak. Ya, terima kasih, Iya, Bu. Sama-sama. Ya, baik Bu. Alhamdulillah ya, Ibu sudah melaksanakan coaching tadi, di mana Ibu sebagai coachnya Ibu Endang Purwaningsih dan coachingnya Ibu Siti Aisyah Betul, ya. betul. Dan saya sebagai observer di sini ya turut bersyukur ya tadi sudah dilaksanakan coachingnya berjalan dengan lancar. Namun sebelum kita tutup, saya akan melakukan pasca observasi, yaitu akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan coaching tadi. Ya. Yang pertama yaitu apa saja yang Ibu sudah lakukan dalam pelaksanaan coaching tadi, Bu? Iya. Baik, tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Pak. Oh, iya, Dimulai iya. dari menanyakan tujuan, identifikasi, Ya. kemudian rencana aksinya apa, dan tanggung jawab. Oh. Sehingga pada saat tadi coachingnya bercerita, saya sudah melihat ya, menggali potensi dan permasalahan yang dia ungkapkan, ternyata dia bisa carikan solusinya. Oh iya, ya Ya, syukur alhamdulillah Bu. ya. Oh iya Bu, menurut saya nih Bu ya sebagai observer, Ibu sudah mengerjakan dengan baik pelaksanaan coaching tadi dan sesuai dengan alur kita Bu, dan menggali potensi sehingga ya tadi seperti apa yang Ibu sampaikan, Kuci sudah menemukan solusinya, itu yang paling Ya, terpenting, betul. dan menggali potensi daripada Kuci tadi. Ya. Dan pertanyaan kedua Bu, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan oleh Ibu di dalam pelaksanaan coaching yang sesuai dengan alur kita tadi Bu? Ya. Harapan saya untuk ke depan kegiatan coaching ini berlangsung lebih baik lagi dengan alur kita sendiri Pak. Ya, baik. Maka dengan apa yang Bu sudah jelaskan tadi, menurut saya sudah sangat baik dan sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan pelaksanaan coaching tadi dapat kita ambil pelajaran buat kita untuk pelaksanaan coaching yang akan kita lakukan ke depannya. Ya, baik, itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.